pemuda ini, teman-teman aktivis ini mempunyai impian, juga mempunyai permasalahan, kegelisahan dan sebagainya, Sehingga dengan demikian saya akan memulai dari hal ini. Saudara-saudara sekalian, saya melakukan potret terhadap Jakarta, terhadap para pemuda Jakarta, terutama Gen Z dan milenial. Hampir 38% mereka menginginkan bekerja sebagai entrepreneur, 28% ASN. Ini survei. Kemudian ada yang menjadi swasta dan yang paling kecil menjadi petani, hanya 2%. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan Bung Adam tadi, ada pergeseran, ada perubahan terhadap anak-anak muda Jakarta. Maka untuk itu apa yang harus dilakukan oleh pimpinan di Jakarta? Pimpinan di Jakarta menurut saya tidak bisa berimajinasi. Mereka harus memimpin dan mau memutuskan keras untuk itu. Maka harus bekerja keras untuk itu. Karena apa? Persoalan di Jakarta itu begitu kompleks. Tahun ini saja ada 354.000 pengangguran, ditambah 52.000 PHK sampai dengan bulan Oktober. Sehingga total hampir 400.000. Maka saya dan Bang Dul dengan berusaha keras, kalau kami menjadi gubernur, yang pertama kami lakukan adalah membuka lapangan kerja baru yang adil bagi siapapun, kurang lebih berjumlah 500 orang. 500.000 orang. Yang adil bagi siapapun. Karena salah satu faktor di Jakarta selama ini, keadilan itu menjadi barang langka. Contohnya, kan ada PPSU, pasukan Orange. Pasukan Orange dulu semangatnya adalah orang yang mau bekerja, kerja keras, dan tidak malu dengan pekerjaan itu. Tiba-tiba bergeser menjadi harus lulus LTA. Parah. Maka bagi saya pribadi, untuk pasukan Orange ini nggak perlu SLTA, yang penting bisa baca, tulis, Betul. Karena apa? Inilah yang membuka ruang yang cukup besar bagi anak-anak yang sekarang ini menghadapi persoalan dengan pekerjaan. Maka di kantor-kantor kecamatan kami akan membuka yang disebut dengan job fair setiap 3 bulan sekali. Apa itu job fair? Job fair itu adalah informasi tentang lowongan pekerjaan di setiap kelurahan kecamatan secara terbuka. Segala sesuatu dilakukan dengan transparan, sehingga anak-anak muda juga dibutuhkan apa yang menjadi kebutuhan di tempat itu. Tidak semua kebutuhan itu berisi dengan pembangunan, kemudian pengelasan dan sebagainya. Bahkan di dalam job fair, di dalam balai latihan pun, untuk menjadi konten kreator aja kita ajari. Untuk menjadi konten kreator kita ajari. Bagaimana orang yang hobinya TikTok pun kita ajari sebagai bagian dari konten kreator. Maka dengan demikian begitu banyak ruang yang bisa diberikan dan dilakukan. Maka dengan demikian kami akan mengalokasikan dana kurang lebih 300 miliar rupiah untuk mendorong tumbuhnya UMKM baru dan entrepreneur baru yang lahir dari anak-anak muda sekarang. Sebab kalau tidak begitu, maka selalu ada kesenjangan. Termasuk kami akan membuat simple menjadi lebih mudah. Contoh, saya juga baru tahu dan saya geleng-geleng kepala. Yang namanya kartu Jakarta Pintar, pasti di ruangan ini banyak yang tahu. KJP yang dulu dapat tiba-tiba hilang. Ya. Kenapa tuh, Pak? Hilang, urusnya ke Rawabunga. Jauh. Begitu datang ke Rawabunga, ngantrinya mulai dari jam 4 pagi, mungkin jam 9, jam 10 pagi baru mulai ada pelayanan. Jam 2 baru dilayani. Jam 4 selesai. Tutup. KJP. Banyak sekali warga yang ribuan di pingpong kanan kiri nggak selesai, akhirnya menyerahlah mereka. Tidak diurus lagi pendataannya. Apa yang terjadi? Banyak
banyak sekali anak-anak kita. Padahal KJP itu dialokasikan 520.000 untuk anak-anak kita, untuk murid kita. Kemudian KJMU-nya 15.000. Hilang, orang nggak mau ngurus lagi. Dan akhirnya yang mendapat KJP adalah tergantung yang dekat dengan orang yang memiliki. Maka yang seperti ini nggak boleh lagi penyelesaiannya di Rawabunga. Penyelesaiannya harus di kantor kecamatannya masing-masing. Maka itulah yang ribet banget, jangan ribet. Jangan bikin ribet. Harus selesai di kantor kecamatannya masing-masing, termasuk lansia, termasuk difabel, termasuk Jakarta Sehat. KJS, Kartu Jakarta Sehat itu ada undang-undangnya. Semuanya harus dipermudah dengan BPJS. Tetapi mohon maaf, kalau warga yang kurang mampu, maka pelayanannya ogah-ogahan. Pelayanannya ogah-ogahan. Sehingga dengan demikian dilayani lama, kadang-kala butuh obat yang katanya mahal gak dikasih. Nggak boleh ada diskriminasi. Sehingga dengan demikian kami juga akan mengintensifkan yang namanya kartu BPJS itu dipermudah, termasuk kalau kemudian warga itu butuh perawatan di rumah sakit. Saudara-saudara sekalian, dengan cara-cara ini memang kalau saya ditanya apa yang saya prioritaskan, saya kerjakan, saya akan mengerjakan persoalan-persoalan yang dari bawah, yang real di masyarakat. Saya tidak akan menjanjikan Disneyland kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi saya akan mengerjakan betul-betul yang dari bawah. Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Jumantik, Dasawisma, lansia, dan macam-macam. Termasuk karena terlalu banyak yang diinginkan untuk urusan Jumantik yang rata-rata hanya menerima 500 OP-nya, betul kan? Ya. Kalau saya langsung saya kalikan 2 nanti. Jumantik akan Dasawisma ini udah dalam bentuk program saya. Dasawisma menjadi kali 2 juga, termasuk di dalamnya adalah RT RW. RT menjadi dari 2 menjadi 4 juta, RW 2,5 menjadi 5 juta, dan saya akan memasang CCTV di setiap RT RW. Kenapa ini harus dipasang? Karena untuk menjadi kota global, Indonesia, Jakarta sekarang nomor 7 dari 156 kota global, maka untuk itu harus ada perubahan. Kenapa CCTV? Banyak aspek yang menguntungkan. Kita ini sekarang baru punya 747 CCTV. Butuh berapa? 32.000. Apakah mampu? Mampu. Saudara-saudara nggak usah mikirin, biar saya aja mikirin. Pasti mampu. Apa? Ya, satu, pencurian pasti akan bisa diturunkan. Bullying, kekerasan bisa diturunkan. Ancaman narkoba bagi anak-anak kita yang paling utama bisa diawasi. Kemudian perkelahian, tawuran bisa dikurangi. Tapi bapak-bapak kalau mau lirik orang juga bakal ketahuan. Itulah yang kita lakukan. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, program-program yang akan saya bawa adalah yang lebih menginjak bumi. Nah, pertanyaannya tadi di awal, apa yang disampaikan oleh Bung Adam? Saya sebenarnya termasuk inisiator untuk penyelesaian undang-undang pesantren, hari santri. Setelah itu kita buat yang namanya Perpres tentang pendanaan pesantren. Hanya sayangnya sampai hari ini Jakarta belum membuat perda atau pergub. Kalau saya jadi gubernur, yang utama untuk teman-teman sekalian supaya ada ruang, yaitu adalah menyelesaikan perda atau pergub tadi. Pasti akan saya selesaikan. Kenapa? Kalau itu selesai, apa manfaatnya? Satu, urusan boti menjadi lebih transparan. Apapun agama Islam di Jakarta ini kan mayoritas, dan untuk itu juga harus mendapatkan perhatian yang lebih. Walaupun saya selalu mengatakan saya ini kalau jadi gubernur Jakarta menjadi gubernur bagi semua agama. Dikatakan
semua golongan. Tetapi apapun, Islam ini mayoritas di Jakarta. Dan salah satu yang akan berubah kalau saya ke Jakarta adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jakarta. Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara, tetapi sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional. Apa yang kita lakukan? Saudara-saudara sekalian, salah satu-satunya tempat kota besar yang tidak punya identitas itu sebenarnya Jakarta. Kenapa? Karena sebagai ibu kota. Begitu sekarang sudah tidak menjadi ibu kota, apa identitas utamanya yang akan ada? Dalam undang-undang disebutkan identitas utamanya adalah kebudayaan Betawi. Inilah yang akan menjadi identitas utama Jakarta. Kalau kita pergi ke Jogja, mau naik kereta, mau naik pesawat, begitu sampai Jogja, kita akan lihat simbol-simbol, logo-logo Jogja. Kita pergi ke Bali, logo-logo, simbol-simbol Bali. Kita pergi ke Balikpapan, akan lihat itu semua daerah termasuk Surabaya. Coba kita pergi ke Jakarta, ada nggak simbol-simbol Betawi? Nggak ada. Maka dengan demikian saya kalau jadi gubernur, karena undang-undangnya sudah mengatur, maka simbol-simbol itu akan kami buat secara jelas, termasuk logo dan sebagainya secara jelas, termasuk branding tentang Jakarta secara jelas. Ini bukan karena calon menantu saya Betawi, bukan. Saya punya 2 anak, yang satu jadi bupati di Kediri, yang satu dapat Betawi. Tetapi yang akan saya lakukan itu, sehingga dengan demikian yang namanya bir plat top, kalau ada tamu dari manapun yang disajikan bukan yang lain-lain, tetapi bir plat top. Termasuk apa? Palang pintu, roti buaya, ondel-ondel, dodol Betawi. Tetapi harus dikurasi menjadi lebih baik. Contohnya, kalau yang bermain palang pintu lagi nembangnya asik dengan diri sendiri, nembangnya kadang-kadang 10 kali. Gak peduli bahwa waktunya sudah 10 lebih. Padahal acaranya cuma 2 menit. 2 menit udah pakai silat-silat untuk merubuhkan palang pintu. Maka yang seperti itu harus dikurasi, dibuat lebih indah, dibuat lebih menarik. Dan salah satu kelebihannya budaya Betawi itu apa sih? Progresif. Orang Betawi itu kalau udah nyablak nggak ada yang ngalahin lagi. Apa adanya, progresif apa adanya. Jangan senyum-senyum aja. Jangan senyum-senyum aja. Saudara-saudara sekalian, maka identitas kebetawian menjadi identitas utama di Jakarta. Walaupun saya ini orang Jawa, saya ini Jawa asli, lahir besar di Kediri. Ketika saya maju, banyak orang yang mengatakan, Mas Pram, gimana kalau namanya jadi Bang Pram? Saya bilang, kalau saya belum jadi gubernur Betawi nggak mau. Tapi kalau saya menjadi gubernur Jakarta, baru saya mau. Full dari masyarakat budaya yang ada. Kalau sekarang ya udahlah, namanya orang Jawa jelas ya, mas aja gitu. Itulah yang akan saya lakukan. Maka dengan demikian saya berharap para pemuda yang berhimpun di organisasi Islam, apakah itu di PMII, di HMI atau apapun lah, Ansor atau apapun, remaja masjid dan sebagainya, termasuk tadi minta supaya masjid ada wifi. Betul. Saya ini di Jakarta, ini Jakarta Timur ya? Iya, Timur. Boleh dicek, saya itu nggak pernah, ini baru pertama kali ini saya ngomong di ruang publik. Saya punya program, kenapa saya di Jakarta Timur begitu baik. Luas. Tahu nggak, saya bukan rahasia. Kenapa? Saya punya 6 mobil, di dalam mobil itu ada 4 orang yang tiap hari bersih-bersih masjid, dari masjid ke masjid, dan sekarang sudah lebih dari 300 masjid di Jakarta Timur, lebih dari 300. Begitu mereka bersih-bersih, mereka cuma bilang, kami diutus Mas Pram. Udah selesai. Nggak ada kampanye, nggak ada apa-apa, cuma itu aja.
Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, permintaan Bung Adam tadi, wifi dan kopi lah. Tapi saya nggak mau gratisin kopi buat genset, nyamain aja. Tetapi intinya begini. Jakarta ini anggaran pendapatan belanja daerahnya tinggi. Sebenarnya kalau dikelola dengan baik pasti akan tinggi. Terakhir saya akan menyampaikan dua hal yang menjadi kerisauan warga Jakarta, terutama anak-anak muda kelas menengah ke bawah ini. Kalau mau nikah apa sih? Tempat tinggal. Ketika saya keliling, salah satunya yang saya sampaikan di debat, mungkin teman-teman udah pada dengar. Saya bertemu dengan Ibu Suni. Satu rumah 12 orang di Tanah Tinggi. Saya tanya sama ibu itu, Bu, gimana tidurnya? Kalau hanya ada, saya kebetulan masuk ke dalam. Kalau hanya ada 2 tempat tidur, apa jawabannya? Di shift sehari 3 kali, pagi, sore, dan malam hari. Ternyata yang seperti Ibu Suni ini di Jakarta banyak sekali. Bahkan banyak sekali yang tidurnya di masjid, di gereja, di tempat-tempat fasilitas umum. Maka itulah yang menjadi hal yang harus diselesaikan oleh pemimpin. Apa yang akan kami lakukan? Kalau saya, sebenarnya program 0% Mas Anies itu semangatnya baik sekali, DP 0%. Tapi problem di Jakarta adalah pembebasan lahan. Program Pak Ahok untuk menaikkan rumah susun di atas pasar bagus. Problemnya di mana? Gak ada pembebasan lahan. Tetapi pedagang untuk dipindahkan kan gak gampang.